Assalamualaikum Sobat Football United. Ada sebuah artikel dari ESPN. Sebelumnya gua harapkan, gua berdoa semoga Sobat Football United dilindungi semuanya oleh Allah. Lancar-lancar selalu usaha positifnya, lancar-lancar selalu rezekinya, sehat-sehat semua sekeluarga. Oke, balik lagi. Ada sebuah artikel di tanggal 11 Juni ditulis oleh Rob Dawson dari ESPN ya, bahwa Manchester United ini mengincar atau menempatkan 3 nama di daftar untuk diincar sebagai penyerang untuk musim depan. Dikatakan oleh sebuah sumber. Ya, kita tahu bagaimana Manchester United disebutkan oleh Erik ten Hag ya, memang mengincar 3 posisi untuk didatangkan di musim panas tahun depan, yaitu ada posisi bek tengah, gelandang tengah, dan juga striker. Untuk striker nih ternyata ada 3 nama menurut sumber dari ESPN ya. Langsung aja gue bacakan dulu artikelnya. Manchester United ini sudah membuat daftar target-target striker di musim panas, di transfer musim panas. Dan ini termasuk 3 nama, yaitu adalah Ivan Toney, Jonathan David, dan Joshua Zirkzee. Sumber mengatakan kepada ESPN, Manchester United mencari seorang striker ini setelah kepergian dari Anthony Martial dengan free transfer. Benjamin Sesko disebutkan ini selalu diamati ya, tapi pemain internasional Slovenia ini memutuskan untuk menandatangani kontrak baru bersama dengan Red Bull Leipzig. Rasmus Højlund saat ini menjadi satu-satunya striker di skuad Manchester United. Pemain berusia 21 tahun ini telah mencetak 16 gol di musim pertamanya di Old Trafford. Tapi klub sadar ya, kalau membutuhkan, atau pemain Denmark ini membutuhkan kompetisi di lini depan. Zirkzee ini memiliki musim yang bagus bersama dengan Bologna, mencetak 12 gol dari 37 pertandingan. Pemain 23 tahun ini yang sempat menghabiskan waktu di Bayern Munchen di awal karirnya memiliki release clause 34 juta pounds, berarti sekitar 40 juta euro. Ivan Toney dan juga Jonathan David ini juga diminati dan mereka memasuki tahun terakhir di kontraknya di Brentford dan juga Lille. Sumber mengatakan ke ESPN kalau Brentford menginginkan lebih dari 50 juta pounds, berarti sekitar 60 juta euro untuk Ivan Toney yang menjadi bagian dari skuad Inggris di Euro 2024. Pemain internasional Kanada Jonathan David berusia 24 tahun mencetak 26 gol untuk Lille musim lalu, termasuk 19 di Ligue 1. Manchester United disebutkan juga memonitor Brian Brobby, walaupun sumber berkata ke ESPN kalau ketertarikan ini lebih banyak datang dari Erik ten Hag ya. Menurut gue masuk akal ya, karena Brian Brobby juga mantan anak asuh Erik ten Hag di Ajax. Ya, situasinya disebutkan juga bagaimana kurang lebih seperti itu ya terkait dengan striker ini. Ya, ada beberapa informasi mengenai lini belakang, tapi tidak akan gue lanjut ke sana. Jadi bagaimana nih? 3 nama, Jonathan David, lalu tadi Joshua Zirkzee, dan Ivan Toney. Dari 3 nama tersebut, gue melihat memang Ivan Toney menjadi mungkin nama favorit, karena bagaimana Ivan Toney ini ya bermain di Brentford sudah beberapa musim, juga punya kualitas bagus, sempat absen ya kan karena ada situasi scoring, tapi setelah kembali pun dia juga tetap bisa bermain tajam di sana. Sementara misalnya pemain Jonathan David, pemain asal Kanada ini yang sudah bermain 4 musim di Lille dan akan memasuki musim terakhirnya, disebutkan oleh Fabrizio Romano punya peluang memang akan cabut di musim panas ini ya, karena situasi kontraknya itu, kalau dia tidak menandatangani kontrak baru maka di musim panas ini dia harus cabut, karena ya Lille tentu saja tidak ingin pemain ini lepas secara gratisan. Selama 4 musim di Lille di Ligue 1 dia selalu mencetak 2 digit gol. Musim lalu mencetak 19 gol, musim sebelumnya mencetak 24 gol. Jonathan David yang pernah gue saksikan secara langsung ketika Belanda beruji coba menghadapi Kanada, dia memiliki kecepatan, tapi gue melihat memang Jonathan David ini di tim nasional Kanada utamanya ya tidak begitu menonjol, karena dia membutuhkan dukungan atau support dari pemain lain.
terutama pemain tengah misalnya ya, dan juga partnernya di lini depan. Ini menunjukkan ya kepada gua bahwa Jonathan David ini bukan pemain yang bisa merubah keadaan dengan dirinya sendiri begitu. Dia lebih ke apa ya? Lebih ke situasi tim. Ketika situasi timnya ini justru bisa mendukung dia, maka disitulah dia akan bisa tampil lebih maksimal. Nah, ini kan tentu saja kalau gue berkata seperti itu maka akan banyak komentar mengatakan ya disitulah permasalahan dari Manchester United, di mana dukungan terhadap lini depan ini kurang ya kan. Bagaimana pasokan distribusi bola untuk Rasmus Højlund musim lalu tidak begitu banyak, tapi di sisi lain ini yang dibutuhkan oleh Jonathan David. Nah, di sisi lain gue juga melihat bahwa Rasmus Højlund ketika nanti bersama dengan Jonathan David, maka Manchester United akan punya dua pemain yang sama-sama akan memiliki persaingan yang sangat ketat untuk memperebutkan satu tempat di lini depannya. Apakah ini ada faktor positif negatif? Yes or no? Karena jangan lupa Manchester United juga sudah berinvestasi 85 juta kepada Rasmus Højlund, dan menurut gue skenario-nya memang akan menempatkan Rasmus Højlund ini tetap sebagai pemain utama gitu ya di Manchester United dengan proyeksi jangka menengah atau bahkan jangka panjang. Oleh karena itulah ketika Manchester United misalnya, kalau gue lihat di flash score ya, valuasi dari Jonathan David ini 48,9 juta euro atau bulatkan 50 juta euro. Ini angka yang terlalu tinggi menurut gue untuk striker yang diharapkan justru bisa mendukung Rasmus Højlund. Menurut gue angkanya akan lebih rendah di situ, karena Manchester United juga ada kebutuhan-kebutuhan lain di lini lain untuk bursa transfer musim panas nanti ya. Pun juga seorang Ivan Toney yang kabarnya tadi berapa 50 juta pounds, berarti sekitar 60 juta euro, angkanya terlalu tinggi menurut gue. Walaupun di sisi lain Ivan Toney ini juga merupakan pemain yang seperti gue katakan ya, memiliki rekam jejak yang bagus di Brentford, sudah 4 musim. Dan ya musim lalu dia 17 kali penampilan 4 gol, tapi bagaimana musim-musim sebelumnya selalu 2 digit. Ivan Toney 28 tahun. Ketika Manchester United datang misalnya ke Brentford untuk mengambil Ivan Toney, gue pikir sang pemain pasti juga ingin ke Old Trafford, karena ya fakta bahwa Manchester United ini merupakan klub yang lebih besar daripada Brentford ya, selalu akan menjadi magnet di sana. Bagaimana dengan Joshua Zirkzee, pemain Belanda yang juga memperkuat skuad Belanda di Euro kali ini, pemain 23 tahun ini juga harganya menurut gue cukup mahal ya, 38,6, 40 juta euro. Ini juga menurut gue masih tergolong harga yang tinggi untuk pemain sekali lagi yang memang diharapkan akan menjadi pelengkap dari seorang Rasmus Højlund. Dan ini merupakan resiko ketika Manchester United ingin mendatangkan pemain yang mungkin bisa dibilang pemain muda ya, untuk pelengkap posisi lini depan. Harganya pasti tinggi. Solusinya ada dua menurut gua. Nomor satu, mungkin Manchester United bisa melakukan peminjaman ya, sehingga klub tidak perlu mengeluarkan angka yang cukup tinggi. Ingat, ada financial fair play, ada situasi profit dan juga loss atau keuntungan kerugian dari Manchester United, angka yang harus selalu positif ya. Ini juga harus diperhatikan, PSR ya kan. Dan menurut gua selain itu juga keperluan Manchester United untuk mendatangkan pemain baru di transfer musim panas ini, tidak hanya pemain depan. Ada model baru dari Ineos, menurut gue tidak akan jor-joran di situ, dan kalau gue lihat ya 50 juta, 60 juta untuk pemain seperti ini nampaknya itu terlalu besar, sehingga satu solusinya adalah mencari pinjaman. Artinya pemain itu didatangkan dengan status pinjaman. Apakah mereka mau atau tidak, di situ tantangannya. Dan nomor 2 mungkin mencari pemain yang harganya bisa ditekan. Katakanlah kalau Jonathan David ataupun Ivan Toney ya, mungkin 30 juta maksimal. Menurut gue secara dengan amatiran ini akan lebih atraktif bagi Manchester United untuk berusaha untuk mengejar. Tapi apakah Brentford, apakah Lille mau? Kan di situ tanda tanyanya. Soal masalah fungsi dari pemain yang didatangkan, apakah akan menjadi backup atau akan menjadi pesaing dari Rasmus Højlund, menurut gue secara dengan amatiran dua-duanya memiliki sisi positif dan juga negatif ya, sehingga gue tidak melihat ada pendapat yang benar maupun salah di sana. Gue lebih melihat kepada situasi harga ya terhadap pemain yang akan didatangkan dan fungsinya itu seperti apa di Manchester United. Kalau memang fungsinya diproyeksi memang sebagai penyerang utama, 60-70 juta tidak ada masalah. Tapi ketika dia masih belum tentu akan menjadi pemain utama ya, apalagi dengan menit bermain yang tidak begitu tinggi, investasi yang sangat tinggi sekali menurut gue,
ini akan menjadi sesuatu yang menjadi penghalang besar lah bagi Ineos untuk bergerak di bursa transfer. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? 3 nama itu tadi, Joshua Zirkzee, Ivan Toney, dan juga Jonathan David. Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.